Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Abian. Di video kali ini, aku bakal jelasin ke teman-teman semuanya bagaimana cara setting kamera yang baik dan benar agar menghasilkan foto yang bagus dan enak dipandang. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari fotografi. Fotografi dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama ada pengertian secara bahasa dan yang kedua ada pengertian secara umum. Yang pertama fotografi secara bahasa. Fotografi secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti fotos yang artinya cahaya dan grafien yang artinya gambar. Dan yang kedua fotografi secara umum. Fotografi secara umum dapat didefinisikan sebagai seni rupa dua dimensi yang melakukan proses atau metode pengambilan gambar atau foto suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada bahan fotosensitif. Fotografi adalah sebuah seni atau proses pengambilan gambar yang menggunakan media cahaya pada film. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu jenis gambar. Pada fotografi, ada dua jenis gambar yang perlu kita perhatikan, yaitu gambar secara bentuk landscape dan yang kedua secara potret. Fotografi secara potret adalah jenis fotografi yang fokus pada penangkapan ekspresi, kepribadian, dan karakter subjek manusia ataupun hewan. Sedangkan fotografi landscape adalah fotografi yang menyoroti pemandangan alam yang luas seperti pegunungan, pantai, dan lautan. Tetapi balik lagi pada teman-teman semuanya, seorang fotografer juga pasti memiliki ciri khas dan gaya fotografinya masing-masing. Bukan hanya fotografi secara landscape yang penangkapannya itu pemandangan alam yang luas seperti pegunungan, pantai, dan lautan, tetapi bisa juga sebaliknya. Orang tergantung kepribadian masing-masing dan gaya fotografi masing-masing. Setelah aku paparkan tadi beberapa materi seperti pengertian dari fotografi dan jenis-jenis gambar pada fotografi, pasti teman-teman semuanya muncul pertanyaan nih. Gimana sih cara setting kamera buat fotografi? Oke, di sini aku bakal jelasin dahulu sebelum kita bisa menyeting kamera. Sebelum teman-teman belajar untuk menyeting kamera, teman-teman juga harus tahu nih bagaimana situasi dan kondisi cahaya di mana tempat teman-teman untuk mengambil foto, baik itu di indoor maupun outdoor. Kita harus tahu nih komposisi cahaya pada tempat itu bagaimana, apakah gelap atau terang. Jika kita sudah tahu komposisi cahaya yang ada di tempat kita fotografi, baru kita bisa menyeting settingan kamera kita agar menjadi foto yang dengan kualitas yang terbaik. Setelah kita tahu komposisi tempatnya, ada yang bisa kita sebut dengan mengatur exposure, di mana exposure merupakan jumlah cahaya yang ditangkap masuk oleh sensor kamera yang ditentukan oleh lamanya rentang waktu penangkapan cahaya, lebar bukaan lensa, sensitivitas sensor, serta tingkat terang dari skenario yang dipotret. Ngomong-ngomong soal exposure, pasti teman-teman tidak asing lagi dengan kata segitiga exposure ataupun exposure triangle, yang dimana dari segitiga exposure ini meliputi aperture, shutter speed, dan ISO. Yang pertama yaitu aperture atau biasa disebut dengan diafragma, yang artinya mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk melalui lensa kamera. Aperture biasanya ditandai dengan kode f dan diikuti angka setelahnya seperti f2,8, f4, f6, f8, f11, dan seterusnya. Semakin kecil bukaan lensanya atau semakin besar angka f-nya, maka cahaya yang masuk ke dalam lensa akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin besar bukaan lensanya atau semakin kecil f-nya, maka cahaya yang masuk ke dalam lensa akan semakin banyak. Di sini teman-teman juga harus tahu dan jangan keliru. Semakin besar angka f-nya, maka bukaan lensanya akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil angka f-nya, maka bukaan lensanya juga akan semakin besar. Selanjutnya yaitu shutter speed, yang diartikan seberapa lama pintu sensor kamera dibuka untuk membiarkan cahaya masuk ke dalam sensor kamera. Biasanya teman-teman jika pernah memfoto menggunakan kamera, ada bunyi cekrek. Nah, biasanya itu yang ditandai dengan pintu dari sensor kamera itu. Nah, dari sensor kamera itu ditandai dengan kode detik, yaitu mulai dari 4 detik, 2 detik, 1 detik, 1/2 detik, 1/4 detik, 1/5 detik, 1/10 detik, dan seterusnya. Semakin kecil angka detiknya atau 1/1000, 1/2000, dan seterusnya, maka pintu yang
dibuka pada sensor kamera akan semakin cepat. Oleh karena itu, cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera juga akan semakin sedikit. Dan sebaliknya, semakin lama pintu sensor kamera dibuka, seperti 2 detik, 3 detik, 4 detik, dan seterusnya, maka pintu yang dibuka pada sensor kamera juga akan lama untuk menutupnya. Oleh karena itu, cahaya yang masuk pada sensor kamera juga akan semakin banyak. Dan yang terakhir adalah ISO. ISO adalah tingkat sensitivitas atau kepekaan kamera terhadap cahaya. Nah, yang dimaksud di sini ialah secara simpelnya ISO juga ditandai dengan angka yang berkelipatan 2 seperti 100, 200, 400, 800, 1600, 2400 dan seterusnya. Secara simpelnya, pada ISO itu dapat diartikan semakin kecil angka ISO-nya, maka gambar yang dihasilkan oleh kamera itu akan semakin gelap, dan sebaliknya, semakin tinggi angka ISO-nya, maka gambar yang dihasilkan oleh kamera juga akan semakin terang. Setelah tadi aku jelasin tentang segitiga exposure kepada teman-teman semuanya, pasti teman-teman juga muncul beberapa pertanyaan nih. Yang salah satunya adalah, emangnya segitiga exposure itu efeknya cuma gelap terang doang ya? Oh, tentu saja enggak nih teman-teman. Selain gelap dan terang, dari segitiga exposure, masing-masing 3 elemen tersebut juga memiliki beberapa efek lain. Dan ini akan kita bahas sekarang. Oke, efek lain dari segitiga exposure yaitu ini. Yang pertama, aperture atau diafragma, yang berarti mengatur depth of field atau kedalaman ruang. Nih, biasanya teman-teman kalau melihat foto yang di belakangnya bokeh atau blur atau depannya juga bokeh, nah itu pengaturannya itu ada di diafragmanya atau aperture-nya nih teman-teman. Semakin gede buka lensa atau kecil angka f-nya, maka fokus terhadap objek pada kamera tersebut akan semakin kecil teman-teman, baik itu di foreground ataupun background. Makanya biasanya akan terjadi foto yang bokeh dan objek yang salah satu objek yang tajam. Dan sebaliknya nih teman-teman, semakin besar angka f-nya, maka lensanya juga akan semakin kecil kan teman-teman. Nah, karena itu hasil foto yang dihasilkan oleh f besar atau lensa buka lensa yang kecil, fokus pada kamera akan semakin luas, atau mungkin bisa jadi tidak terjadinya bokeh sama sekali pada foto yang kita ambil. Oke, yang kedua yaitu shutter speed. Efek lain dari shutter speed adalah berhubungan dengan motion blur nih teman-teman. Biasanya shutter speed itu difokuskan kepada fotografer yang memfoto suatu momen bergerak atau objek yang bergerak. Biasanya juga dipakai oleh fotografer wedding, olahraga, dan sebagainya. Karena shutter speed ini sangat berpengaruh kepada hasil foto-foto mereka, di mana semakin kecil angka per detiknya atau 1/1000, 1/2000, 1/3000, maka foto yang dihasilkan pada objek yang bergerak akan semakin nyata dan semakin real dan lebih bisa dibilang lebih kelihatan enak aja dipandang karena tidak ada motion blurnya. Dan sebaliknya nih teman-teman, semakin besar angka detiknya seperti 1/2, 1 detik, 2 detik, dan 3 detik, maka hasil yang dihasilkan oleh foto tidak natural dan terjadi foto yang lebih blur dari objek yang bergerak itu, maka foto yang dihasilkan juga akan jelek dan tidak enak dipandang. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ISO, yang berarti ketajaman gambar dan noise. Singkatnya saja, semakin kecil angka ISO-nya, maka hasil dari foto yang dihasilkan oleh fotografer akan semakin tajam dan kualitas fotonya akan semakin bagus. Dan sebaliknya, semakin tinggi angka ISO-nya, maka hasil foto yang dihasilkan dari fotografi tersebut akan menjadi lebih noise, atau biasanya teman-teman lihat banyak bintik-bintik dan hasilnya tidak setajam ISO yang lebih kecil teman-teman. Oke, kali ini aku bakal kasih tahu ke teman-teman semua nih hasil dari setiap efek yang dihasilin dari segitiga exposure tadi. Oke, hasil dari segitiga exposure yang pertama yaitu aperture atau biasa disebut dengan diafragma. Bisa teman-teman lihat pada gambar kali ini, aku membandingkan dengan f14 dan f3,5, di mana f14 atau buka lensa yang kecil menghasilkan gambar yang fokusnya lebih luas, dan sementara f3,5 atau buka lensa yang makin besar fokusnya hanya terfokus ke bunganya saja. Hampir semua objek di belakangnya itu blur dan tidak hanya terfokus kepada satu bunga saja. Yang kedua yaitu shutter speed. Bisa teman-teman lihat juga pada gambar berikut ini,
aku membandingkan shutter speed 1/250 dibandingkan shutter speed 1/20, di mana shutter speed 1/250 memiliki foto yang sangat natural seperti objek tidak memiliki motion blur dan diam seperti tidak bergerak. Sebaliknya, pada shutter speed 1/20, objek yang difoto yaitu motor yang bergerak tidak natural sekali dan menghasilkan motion blur yang parah dan foto tersebut tidak enak untuk dipandang. Dan yang terakhir yaitu ISO. Di sini aku membandingkan ISO 6400 dan ISO 200, di mana teman-teman bisa lihat di ISO 6400 memang secara sekilas ISO di 6400 fotonya itu lebih terang, tetapi ketajaman dan kepekaan kamera terhadap foto juga itu semakin berkurang. Makanya terlihat beberapa noise atau bintik-bintik pada gambar ISO 6400. Dan sebaliknya, pada ISO 200, teman-teman bisa melihat hasil potretan gambar itu lebih tajam dan lebih HD nih teman-teman. Walaupun memang secara sekilas agak sedikit lebih gelap, tetapi ketajaman dan fokus kamera itu lebih tajam dan menghasilkan foto HD yang berkualitas tinggi. Setelah aku jelasin efek-efek pada segitiga exposure sebelumnya, pasti di benak teman-teman muncul lagi beberapa pertanyaan nih. Gimana sih cara kita tahu segitiga exposure yang telah kita atur sedemikian rupa itu balance atau menghasilkan exposure yang bagus? Nih, teman-teman, kalau sudah memegang kamera DSLR maupun mirrorless, biasanya pada kamera juga terdapat yang namanya light meter ataupun histogram, di mana light meter itu mengatur kalau segitiga exposure kita itu sudah balance atau tidak. Bisa terlihat ada di angka 0 maupun ke positif 1, positif 2, ataupun ke negatif 1, negatif 2. Jika light meter teman-teman masih menunjukkan ke angka positif 1, positif 2, dan seterusnya, berarti foto yang teman-teman ambil itu masih over exposure ataupun lebih terang. Sebaliknya, jika light meter yang ditandai pada kamera teman-teman itu menunjukkan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, maka hasil foto yang teman-teman ambil berarti under exposure ataupun terlalu gelap. Sekian penjelasan aku mengenai fotografi. Semoga kita bisa berjumpa di video-video berikutnya. Dadah!